Salam Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat sore. Kembali lagi kita hari Jumat untuk berkumpul bersama, berdoa, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau bawa hati kita, kerinduan kita dalam kondisi dunia yang sedang mengalami keadaan yang tidak menentu ini. Kita percaya bahwa dalam tangan Tuhan, kita seperti burung Raja Wali yang terus terbang tinggi di atas badai persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian yang menguatkan kita di saat-saat seperti ini. Kami bersyukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Rau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tenang sebab kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tenang sebab kami bersama-Mu. Kami tenang sebab kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah harapan, Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya,
penghiburan kami, Kau tempat penghiburan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah tempat perlindungan, Kaulah harapan kami, Kaulah segalanya bagi setiap kami. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber hidup kami. Hanya nama Yesus jadi kekuatan setiap kami. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami percaya Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Sebab Dia besar, sebab Dia luar biasa, sebab Dia agung, sebab Dia Allah yang perkasa. Dialah tempat perlindungan kita, Dialah pengharapan kita, Dialah segalanya atas setiap kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita sembah, mari sama-sama kita pujikan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan,
Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun, di saat Tuhan kami ada di atas, di saat kami ada di bawah, dalam kondisi apapun yang ada di dunia ini, kami mau berkata, Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang ajaib. Kami mau bersyukur, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau sekali lagi layak disembah, karena kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, yes Lord, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, yes Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita ulangi dari depan. Di kemuliaan, yes Lord, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agung. Mari sama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, yes Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan Yesus, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, yes Lord. Kami percaya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami bisa menyembah-Mu, kami bisa kembali lagi bersekutu kepada-Mu Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan itu semua oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali lagi merendahkan diri. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau segalanya bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami masih bisa Tuhan bersama-sama berdoa, merendahkan diri, menyembah Tuhan, bersekutu, meninggikan nama Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan,
firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan memberikan kami kekuatan, berikan kami kelegaan, berikan kami Tuhan sukacita. Karena kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah suara-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri. Mampukan setiap kami untuk kami menerima firman Tuhan. Beri kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga firman Tuhan tidak ada yang tercuri. Semuanya Tuhan kami terima dan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati, dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami mau mendengarkan firman-Mu, kami perkaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sedang dalam kondisi yang sangat dikuatkan Tuhan. Amin. Ya, hari-hari ini kita tahu keadaan kita itu adalah keadaan yang tidak mudah. Ya, memang hari-hari ini sedang terjadi, itu bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saudara-saudara, ada satu lagu ya. Lagu itu berkata seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Ya, Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, lagu ini sangat menguatkan kita semua. Lagu ini berkata bahwa Tuhan janji memang jalan tidak selalu rata, langit tidak selalu biru, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Kalau kita disertai Tuhan, maka apa yang kita buat akan selalu berhasil. Ketika kita disertai Tuhan, ketika kita diberi kekuatan ke Tuhan, saudara, sumber yang memberi kekuatan itu adalah sumber segala-galanya. Kalau Tuhan yang jadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita, ya, itu adalah sumber yang tidak akan pernah habis, saudara. Ya, kalau kita itu hidup merasa kuat, mungkin kita ada sesuatu yang bisa diandalkan. Kekuatan kita itu terbatas. Tapi kekuatan itu kalau kita andalkan, saudara, ya. Kekuatan manusia, kekuatan yang mungkin terbatas itu kita andalkan, itu mendatangkan kutuk. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan itu bisa sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ya, firman Tuhan berkata bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita itu hidup dari firman Tuhan, saudara. Hari-hari ini, ya, mungkin dari bidang kesehatan sedang berkata, kalau kita mau lepas, kalau kita mau bebas dari corona, ya, COVID-19, kita harus cuci tangan. Apakah itu baik? Baik, saudara. Dan itu harus dilakukan. Kita harus jaga jarak, ya. Kita harus social distancing, ya. Ya, kita harus lakukan banyak hal yang mungkin disarankan pemerintah, ya. Harus di rumah saja. Apakah kita harus mematuhinya? Iya, saya katakan iya, harus dipatuhi. Ya, itu kata-kata dari pemerintah. Ya, itu peraturan yang pemerintah tetapkan. Tapi saya mau berkata, saudara, hidup kita itu bukan ditentukan oleh itu, saudara. Hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tempat perlindungan kita, ya, maka perlindungan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, itu yang akan jadi kekuatan, itu yang bisa kita pegang. Ya, apapun yang baik yang harus kita lakukan karena kita adalah garam dan terang dunia. Ya, kita harus jadi teladan. Kita nggak bisa juga jadi pemberontak dengan membangkang. Kita di hari-hari ini pemerintah menyarankan untuk kita ibadah online, ibadah di rumah. Kita harus mengikuti juga, bukan karena kita takut terserang COVID, bukan. Tuhan berjanji, Tuhan tempat perlindungan kita. Bahkan 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan kita. Tuhan berkata itu tidak akan menimpa kita. Itu janji firman Tuhan. Jadi jangan pernah lakukan itu, ya, karena kita takut,
Tapi lakukan itu karena kita pegang firman Tuhan. Hari ini kita sedang mematuhi perintah Tuhan. Karena apa? Karena firman berkata, taatilah pemerintahmu yang ada di dunia ini. Maka kita taat. Semua dasar yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah hukum yang paling tinggi. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, saya mau berkata bahwa mungkin ketika orang cuci tangan, ya orang sudah menjaga sedemikian rupa, apakah jaminan 100% dia tidak kena? Bisa saja dia kena. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Bahkan mungkin satu kali ketika kita mungkin kita lupa cuci tangan, tapi kalau Tuhan tetap lindungi, saya percaya ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ya, bukan dengan sengaja. Kita nggak perlu cuci tangan, kita nggak perlu jaga jarak. Bukan seperti itu. Kita tetap lakukan. Tapi mungkin bahkan seketika waktu itu kita lupa, ya, melakukan salah satu dari itu semua. Tapi Tuhan tetap bisa lakukan sebuah perlindungan buat setiap kita. Karena itu dasar yang kita pegang. Tuhan, firman Tuhan yang kita pegang. Itu yang harus kita jadikan pedoman, saudara. Ya, satu kali, ya, Daniel ketika disuruh untuk tidak berdoa, ya. Jadi ada sebuah maklumat untuk orang tidak boleh berdoa waktu itu, ya, di zamannya Daniel, ya. Ketika Daniel itu melanggar, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, sebetulnya secara logika kalau dimasukkan ke dalam gua singa itu sudah lama tidak makan, singa-singa itu lapar. Ya, secara logika Daniel sudah habis dan mati dimakan oleh singa-singa itu. Tapi ketika Daniel di dalam gua singa, perlindungan yang daripada Tuhan itu turun atas Daniel. Sama juga ketika zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak tulah sedang terjadi. Waktu itu ada 10 tulah. Ada nyamuk, ada lalat, ada air menjadi darah. Ada semua anak sulung mati di bangsa Mesir. Tidak ada satupun dari bangsa Israel yang kena. Karena Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Setiap rumah yang pintunya diberi darah tidak akan terkena. Hidup kita ditentukan oleh perjanjian kita dengan Tuhan. Ya. Sama halnya seperti ketika Daud melawan Goliat. Itu hal yang di luar nalar. Mungkin orang itu sangat mudah sekali terkena virus, terkena imbas dari perekonomian yang hari-hari ini mungkin sedang kacau. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup dari keadaan. Kita hidup dari berkat Tuhan. Daud pun hari itu melawan Goliat. Dia melawan dan menang itu karena perjanjian dengan Tuhan. Daud adalah orang yang bersunat dan Goliat adalah orang yang tidak bersunat. Bukan dari fisik yang kecil melawan fisik yang besar, logikanya kalah. Hari itu logika dunia tidak berarti, tidak berlaku. Di waktu itu tidak berlaku. Dalam keadaan Daud dan Goliat. Yang berlaku di situ adalah perjanjian dengan Tuhan. Hari-hari ini perjanjian dengan Tuhan itu yang akan kita pegang. Hari-hari ini mungkin pekerjaan kita mungkin sedang sepi, sedang stop, bahkan sedang tidak bisa dilakukan. Karena semua restoran tutup, semua aktivitas harus berhenti. Ya, bahkan kemarin saya lihat pengumuman mal-mal mulai tutup. Ya, saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh itu. Hidup kita ditentukan oleh berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah, berkat datang, maka berkat itu akan datang. Sekali lagi saya bacakan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau Tuhan memberikan perintah untuk memberkati kita semua, maka berkat itu akan datang. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan menutup berkat itu sungguh-sungguh tidak akan datang. Hari ini kita pegang Yesus sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Amin, saudara. Biar ini yang jadi kekuatan buat setiap kita.
Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, mungkin hari ini kita tidak lepas dari kemalangan ini, ya. Tapi Tuhan berjanji kita orang benar akan lepas dari semuanya itu. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan, aku lepas dari kemalangan ini, dari kemalangan COVID ini. Aku merdeka, ya, karena aku pegang janji Tuhan. Ya, doa nggak usah panjang-panjang, saudara. Doanya bisa singkat tapi benar-benar berkualitas. Tuhan, aku pegang firman-Mu. Aku Tuhan pegang perjanjian dengan Engkau Tuhan. Ya, dengan hati yang percaya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita orang benar akan diselamatkan Tuhan. Sekali lagi, pegang sumber segala sesuatu, Yesus Kristus. Dia akan mendatangkan perlindungan buat setiap kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan memulihkan semua yang kacau. Hari-hari ini mungkin sedang terjadi kekacauan di berbagai hal, tapi percayalah Tuhan bisa pulihkan 7 kali lipat, bahkan lebih. Ya, itu yang kita pegang, saudara. Firman Tuhan segala-galanya buat kita. Ya, ada satu ayat lagi, ya, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya, semua itu dijadikan karena Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Tuhan berkata maka semuanya jadi. Percayalah, ini tidak akan lama. Ya, ini semua akan berlalu. Ya, Tuhan akan buat pembalian keadaan. Ya, COVID-19 namanya. COVID-19, kalau dibalik 91, Mazmur 91 saudara baca nanti di rumah. Mazmur 91 itu adalah Tuhan tempat perlindungan kita. Ya, orang ketakutan dengan COVID-19, saudara baca Mazmur 91, dibalik saudara. Pembalian keadaan akan terjadi. Ya, Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Allah yang kita percayai, Dia tempat, ya, kubu pertahanan kita. Itu saudara yang akan terjadi dalam hidup kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu lagu, Sebab Kau Besar, ya. Dan kita akan percaya bahwa hal-hal yang besar sedang terjadi hari-hari ini, dan itu akan jadi kesaksian buat setiap kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang sangat ajaib Tuhan buat setiap kami.
Tuhan, kami hari ini tidak hanya menyanyikan Allah yang ajaib Tuhan, tapi hari-hari ini kami akan merasakan keajaiban Tuhan. Hari-hari ini kami akan punya kesaksian hidup bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus namanya, itu adalah Tuhan yang ajaib. Kami akan punya cerita sendiri Tuhan dengan Tuhan, keluarga kami. Kami akan punya cerita dengan tetangga-tetangga kami bahwa Yesus itu adalah ajaib dan itu sungguh nyata Tuhan. Dan kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, biarkan hari-hari ini Tuhan kami ketemu Engkau. Biarkan hari-hari ini kami makin dekat sama Engkau. Biarkan hari-hari ini Tuhan kami dikuatkan kembali Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan. Dan kami sungguh-sungguh mengalami keajaiban Tuhan. Bukan karena kami mengejar keajaiban itu, tapi karena kami mengejar Engkau sumber pembuat keajaiban. Karena kami dekat dengan Engkau sehingga kami punya buah-buah yang nyata. Dan kami merasakan keajaiban itu Tuhan. Engkau bisa membuat mujizat-mujizat dalam segala perkara. Engkau sanggup Tuhan mendatangkan segala sesuatu dengan sebuah perintah dan perkataan, maka semuanya itu jadi, maka semuanya itu nyata Tuhan. Dan itu yang akan Tuhan kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membalikkan keadaan Tuhan dalam sekejap Tuhan, bahkan lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan Tuhan. Kami percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Berkati keluarga kami. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami ada dalam tembok berapi-Mu yang menyala-nyala Tuhan. Pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling kami Tuhan. Dan Tuhan, kami Tuhan, kalau kami jatuh tidak akan sampai tergeletak Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami seperti jatuh, tapi sesungguhnya Tuhan Engkau bisa angkat kami lebih tinggi Tuhan daripada keadaan kami sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keadaan ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ini yang jadi doa kami. Kami mau naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin.